Kenapa kita penting belajar Kristologi dan kenapa hanya ilmu Kristen yang kita pelajari, bukan mempelajari agama Hindu, Buddha? Jawabannya, karena agama Islam dengan agama Hindu dan Buddha dan agama-agama lain di luar itu tidak ada persamaan sama sekali dengan Islam. Tapi kalau Yahudi dan Nasrani itu ada persamaan, ada kemiripan. Dalam agama mereka ada kenabian, ada kerasulan, sama. Hanya saja ya tadinya sumbernya sama, tapi dalam perjalanannya wahyu itu mereka rubah-rubah sehingga menyimpanglah dari kebenaran. Paham dong? Ini kita belajar pentingnya. Saya belum sampaikan materi nanti karena kan waktu saya panjang. Ini baru pengantar saja. Baru bicara ahamiyah itu, pentingnya belajar Kristologi. Berikut tujuan. Silakan dicatat. Apa tujuan kita mempelajari Kristologi ini? Tentu ada tujuan. Tadi di awal sudah saya antarkan. Apa tujuan kita? Yang pertama, tujuan kita mempelajari Kristologi ini agar kita bisa membuktikan kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 79 dan surat Ali Imran ayat 78, yaitu adanya koreksi atau kritik Al-Quran terhadap penyimpangan kitab-kitab samawiyah yang terdahulu itu. Apa kata Allah tadi sudah saya bacakan? Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Ya. Jadi, anak-anakku sekalian, itulah salah satu tujuan kita belajar Kristologi, agar kita bisa membuktikan ya kebenaran tuduhan Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 79 dan Ali Imran ayat 78 tadi. Yang kedua, apa tujuan kita mempelajari Kristologi? Agar kita bisa mempraktekkan perintah Allah dalam surat ketiga, surat Ali Imran ayat 64 tadi, yaitu Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dun arbaban min dunillah fa in tawallau faqulu ashhadu bi anna muslimun. Yang ketiga, apa tujuan kita mempelajari Kristologi? Di antara tujuannya dalam rangka untuk memantapkan keimanan kita bahwa agama yang benar itu hanyalah agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Apa ghairu dinillahi yabaguna walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'a wa karha wa ilaihi yurja'un. Apakah manusia masih ingin mencari agama di luar agama Islam? Padahal semua makhluk yang di langit dan di bumi telah menyatakan keislamannya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik suka maupun tidak suka, karena hanya kepada Allah saja mereka dikembalikan. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka barang siapa yang coba-coba mencari agama di luar agama Islam, dipastikan agamanya ditolak, imannya ditolak, amal-amalnya ditolak, dan di akhirat mereka termasuk orang yang paling merugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kita belajar Kristologi ini, setelah kita baca-baca dan pelajari penyimpangan-penyimpangan itu, mantaplah iman Islam kita. Betul? Berikut, apa tujuan kita mempelajari Kristologi? Tujuannya dalam rangka menyelamatkan umat kita dari bahaya pemurtadan dan kristenisasi. Allah mengatakan dalam Al-Quran, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak pernah ridho, tidak pernah senang kepada umat Islam sampai umat Islam itu sudah ikut agama mereka. Mereka berusaha untuk mendakwahi kita. Wadda katsirum min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim. Sebagian besar mereka menghendaki untuk memurtadkan umat Islam ini dari agamanya
setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka punya punya apa? Punya misi. Jadi ini kelop tidak antara firman Allah dengan kitab suci mereka? Semuanya terbukti. Betul? Mereka menjalankan misi itu. Jadi tujuan kita belajar kristologi ini adalah dalam rangka memantapkan iman Islam kita dan menyelamatkan umat kita dari pendangkalan iman, pendangkalan akidah, dan permurtadan. Sekarang ada lagi pendangkalan akidah. Lewat apa? Liberalisme. Apa? Yang menganggap semua agama benar, semua agama sama. Ini benar apa salah? Benar apa salah? Ini salah total. Betul? Enggak. Antum dari mana taunya? Setelah antum belajar kristologi, belajar perbandingan agama. Tidak benar tuduhan itu. Tapi kalau kita belum belajar perbandingan agama, ketika kita belum tahu di mana penyimpangannya, maka kalau ada orang mendoktrin kita mengatakan semua agama benar, mungkin kita akan mengaminkannya, betul? Tapi sejak sekarang kita mengatakan agama yang benar cuma Islam. Yang terakhir, apa tujuan kita belajar kristologi? Tujuan kita mempelajari kristologi dalam rangka kita mempersiapkan umat menghadapi berbagai macam perang pemikiran atau ghusul fikri yang semakin meningkat intensitasnya seiring dengan merebaknya arus globalisasi informasi yang dilancarkan oleh 3 serangkai musuh-musuh Allah, yaitu kaum musyrik, Yahudi, dan Nasrani, melalui berbagai macam produk ideologi mereka seperti kapitalisme, komunisme, liberalisme, dan pemikiran-pemikiran sesat lainnya. Kalau kita sudah belajar ini, maka apapun ideologi yang muncul di hadapan kita, dengan mudahnya kita menolak. Betul tidak? Kenapa? Karena kita sudah belajar perbandingan agama. Inilah diantara tujuan-tujuan kita mempelajari kristologi. Ustadz, kristologinya mana? Setelah ini kita masuk kepada materi kristologinya. Tapi yang tadi itu baru prolog, saya mengantarkan pentingnya kita mempelajari kristologi ini. Kenapa saya mengantarkan demikian? Supaya saya tidak disalah-salahkan. Saya pernah ceramah di masjid di Padang. Tiba-tiba ketika saya membahas tentang Injil, ada pengurus bawa pentungan. Saya mau digebuk sama dia. Haram, haram, haram buka Injil dalam masjid. Saya juga yang salah. Tiba-tiba saya ceramah tentang Injil, belum saya antarkan pentingnya belajar kristologi itu. Akhirnya saya mau dipentung sama dia. Nah, saya tidak mau lagi mengulangi sejarah itu. Maka di mana-mana saya kalau mengajarkan kristologi, saya antarkan dulu dengan pentingnya dan tujuannya apa belajar kristologi itu. Sekarang sebelum kita masuk kepada sesi yang kedua, saya minta dulu tanggapan atau tanya jawab dari antum semuanya. Tafadholu, saya serahkan dulu kepada moderator kita biar saya ada waktu minum dulu. Baiklah, setelah ini bagi siapapun yang ingin bertanya, maksimal 3 orang silahkan berdiri dan maju ke depan. 3 orang. Baik, tafadholu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa arif ismi Ustaz, ismi Richard Hidayatullah wa ji'tu min Madura. Lo sama tu midwan as'al. Anta min Madura? Naam Ustaz. Kami Madura? Ki. Oh, ning betul Madura ampian? Ki. Kami? Bangkalan. Bangkalan? Ki. Masya Allah. Dari bila ampian huna? Dari bila? Dari kelas setong, dari kita kelas setong. Kelas setong intensif. Intensif. Oh, 4 tahun ikan tuneka. Ki. Alhamdulillah. Oh, saya bisa bahasa Madura. Taib, tafadhal. Li suratil kalam sama tem bila kotel Indonesia. Jadi Ustaz, ketika masa Covid, ketika saya masih SMP, saya mempunyai teman kenalan dari online di WhatsApp, di mana beliau ini adalah seorang mu'alaf dari keluarga yang mu'alaf juga. Orang tuanya, bapaknya itu orang Kristen, ibunya orang Hindu. Dan ketika dia lahir, keduanya mu'alaf. Cuman yang yang menjadi persoalan ini ketika dia dewasa, dia ini kadang-kadang berganti agama. Ketika di hari pertama dia jadi orang Islam, di hari kedua tiba-tiba jadi orang Kristen, di hari ketiga tiba-tiba dia jadi orang Hindu. Gitu Ustaz. Dan dia juga kadang memasang status di WhatsApp, kadang-kadang foto Tuhan Kristen, kadang-kadang Tuhan Hindu gitu. Dan saya sudah mencoba dengan ilmu saya yang sedikit ketika itu untuk dapat
membawa dia kembali ke jalan Allah. Cuman dia ini agak kurang bisa untuk diajak atau bebal gitu istilahnya. Dan ini yang menjadi permasalahan di masa sekarang. Dimana kita yang mempunyai ilmu sedikit ingin mengajak orang kepada jalan yang benar tapi susah gitu karena kekurangannya ilmu dalam diri sendiri. Kira-kira bagaimana solusi untuk menghadapi yang seperti ini, Ustaz? Syukran. Istamir. Syukran. Taib, samihni an warifu nafsi, ismi Muhammad Ridho Pratomo, wa ana min Bekasi. Tasilani wa tafimnakum antik Indonesiatan. Saya punya pertanyaan sebelumnya. Di sini dalam pengaplikasian pendekatan apa yang dilakukan antum ketika berdakwah terhadap orang non-muslim dan apakah menurut antum menciarkan melek kristologi terhadap Islam konservatif adalah tantangan? Terima kasih. Ya, jazakumullah khair. Saya akan jawab dari yang keempat dulu. Ternyata antum semua dari luar Ponorogo ya. Antum dari Banten. Apakah selain agama Islam dan Kristen itu ada juga agama misi? Tidak. Israel atau Yahudi memerangi saudara kita di Palestina, misinya bukan misi agama. Misinya misi kekuasaan, misinya adalah merampas harta dan tanah kaum muslimin di sana. Mereka tidak punya keinginan untuk memurtadkan orang-orang Islam dimasukkan ke dalam agama Yahudi. Karena agama Yahudi itu adalah agama yang spesial bagi Bani Israel. Maka mereka tidak punya keinginan mengyahudikan agama lain menjadi pengikut mereka dari aspek akidah. Tidak. Jadi misi Yahudi bukan misi memasukkan orang ke dalam agama Yahudi, tapi misi politik, misi ekonomi, misi kekuasaan, misi perampasan tanah kaum muslimin, itulah misi mereka, bukan misi memasukkan orang ke dalam agamanya. Sebagaimana orang Hindu juga, antum lihat orang di India sana diperangi orang Islam sama orang Hindu, bukan dalam rangka memasukkan orang Islam ke agama Hindu. Tapi kalau Kristen, sejarah sudah mencatat ketika terjadi peralihan kekuasaan di Eropa dulu, 8 abad umat Islam berkuasa di Spanyol, di Cordova itu, ketika berpindah kekuasaan dari tangan umat Islam kepada orang Katolik, di sana orang Islam diberikan hanya 2 pilihan. Anda bertahan di sini, tapi pindah agama, masuk agama Katolik, atau Anda mau bertahan dalam agamamu, Anda keluar dari negeri ini. Itulah misi. Jadi mereka melalui istikmar, penjajahan. Tapi kalau Islam kita sebarluaskan dengan dakwah, bukan dengan istikmar, bukan dengan penjajahan. Bahwa kita umat Islam menyebarluaskan agama kita bukan dalam rangka memperbudak manusia dan memaksa mereka masuk ke dalam agama Islam, tidak ada. Haram hukumnya memaksa orang pindah agama. La ikraha fid din, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam beragama. Maka metodologi dakwah kita itu penting dipahami. Allah mengatakan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Allah mengajarkan kita ada 3 metode dakwah. Kita berdakwah harus bil hikmah, tidak boleh memaksa orang. Kita berdakwah harus dengan memberikan pelajaran-pelajaran yang mudah dipahami. Kita berdakwah dengan cara munadharah atau mujadalah. Jadi agama misi itu cuma 2 saja. Yahudi bukan agama misi. Kemudian pertanyaan yang ketiga, beliau mengatakan bagaimana kita menyikapi. Antum sudah keliling dunia, sudah melihat bagaimana sekarang orang-orang di sana liberal, ya. Tapi mereka yang sudah keluar dari koridor agamanya, secara etik, secara moral, mereka baik, mereka jujur, ya, mereka toleran, mereka menghargai hak asasi manusia.
Sementara kita mengaku beragama Islam, agama yang hak, satu-satunya yang benar, tapi perilaku umat kita banyak yang menyimpang dari ajaran Islam. Jadi saya ingin kabarkan kepada antum, tapi ini jangan sampaikan keluar, ini antara kita saja rahasia ya. Sekarang ini di barat sedang terjadi as-sahwa al-islamiyah al-kubra. Apa? As-sahwa al-islamiyah al-kubra. Apa itu? Kebangkitan Islam secara besar-besaran. Orang di barat hari ini sedang berbondong-bondong, berduyun-duyun masuk agama Islam. Maaf, rumah-rumah ibadah mereka sudah pada dijualin. Ya, ada yang dijual, sebagiannya dibeli sama orang Islam, dijadikan masjid. Ini fakta. Saya sudah 10 kali dakwah ke Amerika. Saya sampai pelosok-pelosok Amerika, saya pergi keliling berdakwah. Saya lihat dengan mata kepala saya, orang di sana sekarang ini sedang berduyun-duyun meninggalkan agama Kristen. Mereka menjadi agnostik sebagian besarnya. Apa itu agnostik? Orang yang tidak percaya lagi sama agama, tapi mereka percaya kepada Tuhan. Sebagian kecilnya masuk ke dalam agama Islam. Kenapa mereka memilih agnostik meninggalkan gereja? Karena bagi mereka, orang-orang di sana orang yang sudah kritis, ya, bagi mereka ajaran Kristen itu tidak bisa memberikan solusi dalam problem kehidupan mereka. Maka mereka tinggalkan agama itu, mereka hanya percaya Tuhan ada, maka mereka menamakan dirinya agnostik. Orang yang percaya Tuhan tapi tidak percaya agama. Sebagian kecilnya mereka masuk agama Islam, alhamdulillah. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Seperti pernyataan Muhammad Abdu. Safartu ila biladi Urubba faru'aitu fiha al-Islam walam ajid fiha al-Muslimin. Thumma safartu ila al-biladi al-Islamiyah faru'aitu fiha al-Muslimin walam ajid fiha al-Islam. Hada gharib, wallahi gharib. Kata Muhammad Abdu, saya pernah jalan-jalan ke Eropa. Waktu itu di Prancis. Ketika saya jalan-jalan ke Eropa, faru'aitu fiha al-Islam. Di sana aku berjumpa dengan Islam. Walam ajid fiha al-Muslimin. Tapi saya tidak berjumpa dengan orang-orang Islam. Maksudnya apa? Di Eropa itu ada Islam, tapi tidak ada umat Islam. Maksudnya orang-orang Eropa itu secara kehidupan mempraktekkan nilai-nilai Islam. Mereka jujur, mereka disiplin, mereka bersih, mereka menghargai hak asasi. Bukankah semua praktek hidup mereka merupakan ajaran Islam? Betul tidak? Sementara di waktu yang lain kata beliau, safartu ila biladil islamiyah faru'aitu fiha al-muslimin walam ajid fiha al-Islam. Aku keliling-keliling di Timur Tengah, negara-negara Islam. Di sana aku lihat banyak orang Islam, tapi saya tidak melihat kehebatan Islam itu. Artinya di Timur Tengah, di mana-mana orang Islam, di masjid Islam, di kampung-kampung, di lorong-lorong, di pasar-pasar, semuanya orang Islam. Tapi perilaku orang Islamnya tidak mencerminkan sebagai penganut agama Islam. Jadi memang ada yang kontradiksi antara perilaku orang Islam dengan ajaran Islamnya yang begitu tinggi. Betul? Oleh karena itulah ini tugas kita. Katakan kepada mereka kalau menjawab pertanyaan itu. Oh, itu yang salah adalah perilaku orang Islamnya. Jangan Anda hubungkan dengan ajaran agama kami. Dan apa yang Anda praktekkan selama ini, antum baca Al-Quran, itu semua sumbernya dari ajaran Al-Quran. Bukankah dulu di Eropa yang berkuasa umat Islam, tentu meninggalkan athar, meninggalkan bekas. Apa bekasnya? Bekasnya adalah kedisiplinan, bekasnya kejujuran, bekasnya kebersihan, bekasnya hak asasi manusia. Itu bekas-bekas peninggalan ajaran Islam. Betul tidak? Begitu antum menjelaskan. Kemudian tadi antum bertanya yang kedua, pertanyaan antum, bagaimana cara saya dakwah kepada mereka pendekatannya? Saya bilang tadi dengan kristologi itu. Karena saya mantan Kristen dan saya belajar ilmu-ilmu Kristen dan saya juga belajar ajaran Islam. Saya memahami dua agama, maka berbekal dua pengetahuan agama Islam dan Kristen itu, saya bisa dengan mudah menjelaskan mereka di mana letak penyimpangan agama mereka dan di mana letak keunggulan agama Islam. Saya katakan kepada mereka, saudaraku,
Anda jangankan melihat ajaran Islam dari konsepnya. Dari segi namanya saja Islam itu sudah unggul, saudara. Allah memilih nama agama kita Islam, sebuah nama yang tidak disandarkan kepada nama tokoh, nama pemimpin, nama suku, nama daerah, nama kota. Namanya adalah nama yang netral, yaitu Islam, yang dalam bahasa Arab berkata dari aslama yuslimu islaman, artinya keselamatan, agama yang selamat. Sehingga apapun warna kulitmu, apapun budayamu, apapun bahasamu, apapun kebangsaanmu, Anda bisa memeluk agama Islam karena nama agama kami nama yang netral. Tapi Anda punya agama Yahudi, disandarkan kepada suku Yahudi. Maka kami yang bukan suku Yahudi tidak boleh beragama Yahudi. Bagaimana ceritanya sebuah agama hanya milik satu golongan, satu suku, satu kelompok, yang lain mampus saja? Kan tidak adil itu Tuhan, betul nggak? Dari segi nama saja sudah ghairu ma'qul, betul nggak? Nasrani disandarkan kepada nama daerah tempat kelahiran Yesus, Nazaret di Bethlehem sana. Kebetulan Ustadz sudah 2 kali ke sana, tidak netral. Buddha disandarkan kepada nama tokoh Siddhartha Gautama, Buddha Siddhartha Gautama, tidak netral. Tapi Allah memilih nama agama kita Islam, sebuah nama yang netral, yang tidak disandarkan kepada nama siapapun. Subhanallah. Begitulah pendekatan yang Anda lakukan selama ini. Jadi antum juga belajar ini nanti penting. Kalau antum lagi pengen pendalaman nanti boleh komunikasi dengan ana. Diberikan trik-trik, kiat-kiat antum berdakwah yang mudah kepada orang Nasrani. Karena waktu kita tidak cukup, hanya 3 jam menyampaikan semua materi ini. Ya, saya ada sedikit berbagi ilmu kepada kita. Kata beliau, di masa Sultan Al-Abbas di Turki, ya beliau hakim Mesir, katanya dulu beliau pernah mengutus Muhammad Abduh untuk berdialog dengan petinggi agama Yahudi dan Nasrani, di mana Muhammad Abduh itu menjelaskan kepada mereka para ruhban, rahibnya Yahudi dan Nasrani. Kata Muhammad Abduh itu, karena beliau belajar tentang ulumuddin, dia bilang begini, di dalam Taurat ada cerita tentang sorga, di dalam Injil ada cerita tentang sorga, dan di dalam Al-Quran ada juga cerita tentang sorga. Dari 3 agama ini, siapa di antara kita yang akan masuk sorga? Karena Taurat bicara sorga, Injil bicara sorga, Al-Quran bicara sorga. Yahudi bicara sorga, Nasrani bicara sorga, orang Islam bicara sorga. Siapa yang akan masuk ke dalam sorga? Kata beliau, kalau kamu orang Yahudi masuk sorga karena kalian beriman kepada Taurat, maka kami pun orang Islam akan ikut masuk ke dalam sorga karena kami beriman kepada Taurat. Kalau kalian orang Nasrani masuk sorga dengan Injil kalian, maka kami juga orang Islam ikut masuk sorga. Kami percaya kepada Injil. Tapi kalau kami yang masuk sorga, sementara kamu tidak percaya kepada Al-Quran kami, maka kami ke sorga, kamu go to hell. Ya, begitu kata beliau tadi, sedikit tambahan. Saya jazakallahu khair. Kita lanjut pertanyaan yang pertama tadi. Ya, agak unik memang. Pertanyaan beliau tadi, ada fenomena beliau kenal atau lewat internet? Kenal langsung, jumpa. Oh, di grup WA, ya. Jadi itu aneh. Ada seorang mu'allaf, tapi tingkah lakunya aneh. Di dunia ini ada 7 hari, tapi dia belum praktek 3 agama. Mestinya 7 agama itu. Hari ini dia menyembah Tuhan Yesus. Besok dia menyembah Tuhan Allah. Besoknya lagi menyembah Tuhannya Hindu. Nah, saya pikir masih kurang itu. Mestinya tiap hari itu orang nyembah bermacam-macam Tuhan itu. Ya, mengikuti bermacam-macam agama. Jadi, bagaimana kita menyadarkan orang itu, karena orang ini sudah kita anggap nyeleneh. Ya, saya ingin katakan, ya sebatas kewajiban kita berdakwah, Allah mengatakan wa ma 'alaina illal balagul mubin. Kita ini hanya seorang penyampai.
Kita ini hanya seorang da'i, bukan al-hadi. Al-hadi huwallah. Yang memberikan petunjuk adalah Allah. Antum sebatas menyampaikan dakwah, luruskan keyakinan yang salah itu. Tapi apabila mereka tidak mau berubah, karena dia memang sudah mengawali dengan cara yang lucu gitu ya, maka faqulu syhadu bi anna muslimun. Saksikan saya tetap beragama Islam. Jadi sikap antum tetap berdakwah, tapi apabila kita tidak mampu mengajak mereka, ini bukan tugas kita. Tugas kita adalah menyampaikan, bukan tugas kita mengislamkan dia. Mengislamkan dia hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang mu'allaf itu kalau tidak dibina akan nyasar-nyasar kayak begitu. Makanya saya mendirikan pesantren mu'allaf, ada 6. Orang-orang yang saya islamkan itu, saya tidak berikan syahadah saja, bukan hanya diberikan surat keterangan masuk Islam, tapi mereka kita didik, kita bentuk, kita kader jadi muslim yang kafah, bahkan kita kader ya menjadi dai. Itu pentingnya ya. Saya tanamkan kepada mereka ilmu-ilmu perbandingan agama. Alhamdulillah di antara murid-murid saya sudah banyak yang jadi dai dan daiyah. Alhamdulillah. Antum coba simak ya baik-baik, bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana dengan orang yang tinggal di hutan misalnya, yang sama sekali tidak pernah tersentuh dakwah, sehingga mereka sampai meninggal tidak beragama Islam. Apakah hukuman mereka sama seperti orang Yahudi, Nasrani, dan kafir yang lain dimasukkan ke neraka? Coba antum nanti buka Al-Quran, surat Al-Isra, ayat 15, di pertengahan ayatnya. Allah mengatakan, وَمَا كُنَّا مُؤَذِّبِينَ hatta nab'ata rasulah. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'ata rasulah. Kami tidak akan mengazab suatu kaum sampai datang kepada kaum itu utusan kami berdakwah. Pertanyaan saya, apakah orang yang tinggal di hutan tadi hidup di satu zaman yang Allah sudah mengutus Rasul kepada mereka? Jawabnya, sudah. Ayat ini berbicara dalam konteks sebelum Nabi Muhammad lahir. Ada 600 tahun lebih kurang masa fatrah, masa kekosongan pengiriman Nabi. Sepeninggal Nabi Isa, hampir 6 abad, 570 tahun lamanya terjadi masa fatrah, kekosongan pengiriman Nabi. Sementara sepeninggal Nabi Isa itu ajarannya sudah diselewengkan, sehingga praktis sepeninggal Nabi Isa itu tidak ada lagi agama yang hak, tidak ada lagi ajaran yang hak, karena ajaran yang hak itu sudah diselewengkan. Maka mereka yang tetap berkeyakinan Tuhan satu, tidak mempersekutukan Allah, dan mereka tidak tahu bagaimana cara menyembah Allah, tapi percaya Tuhan satu, maka mereka digolongkan ahlul fitrah. Ahlul fitrah itu masuk surga nanti. Tetapi mereka yang musyrik, walaupun sebelum datang masa bi'tsah, tapi mereka menyembah berhala Lat, Uzza, Manat, Hubal, maka mereka min ahlin nar. Sebagaimana dalam kita sekarang, kalau kita sekarang ini Allah sudah katakan wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, maka ada orang yang tinggal di hutan, wa hum yaskununa fil ghabah wa la yujad ahad minna yad'uhum ilal Islam. Idzan man yasbal man yasal fil mustaqbal alladhi yasal awalan yakni jaruhu alladhi aqrab minhu. Paham tu? Jadi kalau ada tetangga ada ini di hutan, kampung terdekat dari hutan itu ada orang Islam yang tinggal di sana, tidak berdakwah, tidak mengajak orang yang tinggal di hutan. Mula-mula ditanya itu orang yang tinggal di desa tadi, kenapa kamu tidak mengajak orang yang tinggal di hutan itu kepada Islam? Sampai mereka dari lahir hingga meninggal dunia tidak kenal Islam, tidak tahu agama. Mula-mula ditanya. Dan mereka juga yang tinggal di hutan itu tetap ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa kamu tidak mencari tahu? Bukankah jarak sekian kilometer ada manusia beragama? Maka pertanyaannya, apakah orang yang tinggal di hutan yang belum tersentuh dakwah itu masuk neraka? Iya, mereka masuk neraka. Kenapa? Karena mereka lahir di satu zaman sudah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik dia punya agama yang menyimpang maupun tidak punya keyakinan, semuanya di neraka Jahannam.
kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nanti antum baca dalam kitab surat Az-Zumar, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala apa? Qalu bala walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin. Kata Allah nanti di akhirat ketika sudah terjadi hari berbangkit di mana orang-orang kafir semua digiring ke neraka jahanam hatta idza jauha, kemudian ketika mereka sudah tiba di pintu neraka jahanam putihat abu-abuha, malaikat penjaga neraka jahanam itu membuka lebar-lebar pintu neraka jahanam. Lalu qala lahum khazanatuha, penjaga neraka bertanya, malaikat bertanya, orang-orang kafir, kenapa kalian hari ini berbondong-bondong masuk ke neraka jahanam ini? Alam ya'tikum rusulun minkum, apakah dulu waktu kamu di dunia tidak pernah didatangi rasul, didatangi ulama, didatangi kiai, didatangi mubaligh, didatangi dai, yatluna alaikum ayati rabbikum, yang membacakan kepada kamu ayat-ayat Allah, wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, yang memberikan peringatan kepada kamu akan dahsyatnya hari pembalasan hari ini. Apa belum datang kepada kamu dulu pendakwah ke kampung kamu? Bagi yang sudah mengatakan, iya, sudah ada yang datang alumni Gontor, tapi kami enggan mengikutinya. Bagi yang belum mengatakan belum, maka dicari siapa tetanggamu dulu, teman terdekatmu, kampung halaman terdekatmu siapa dulu, dicari. Jadi dianya bertanggung jawab, orang-orang di sekitar dia juga akan mempertanggungjawabkan, kenapa kalian tidak berdakwah kepada orang yang belum mengenal agama Islam. Jadi jawabannya apa? Mereka juga yang belum tersentuh dakwah pasca bi'tsah, mereka juga di neraka jahanam. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال